Pemirsa, nasib naas menimpa pasangan suami istri di Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Keduanya dituduh mencuri telepon genggam yang diduga milik polisi. Padahal telepon genggam tersebut ditemukan di pusat perbelanjaan dan dipulangkan ke kantor polisi dalam keadaan baik. Pasangan suami istri ini sempat ditangkap dan ditahan di Polsek Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Keduanya ditangkap oleh penyidik Polsek bernama Musliadi Tanjung dengan tuduhan pencurian telepon genggam. Namun pasangan suami istri Siti Nur Aisyah dan Muhammad Fajar membantah. Keduanya menemukan handphone saat berbelanja di pusat perbelanjaan. Bahkan keduanya menyimpan telepon genggam selama 1 pekan untuk menunggu pemilik menghubungi nomor telepon genggamnya sehingga bisa mengembalikannya. Naas bukannya mendapat perlakuan baik, keduanya malah ditangkap dan dimintai uang damai dengan total 35 juta rupiah. Pasutri ini pun meminta keadilan ke Propam Polda Sumut, apalagi handphone sudah dikembalikan. Sementara itu dari hasil penyelidikan setelah mengambil HP milik korban, berselang hanya 4 menit pasangan suami istri ini langsung meninggalkan mal. Hal ini dibuktikan berdasarkan rekaman CCTV yang berada di dalam mal tersebut. Ternyata benar dia ada meninggalkan HP di tumpukan celana tersebut, dan ada pasutri yang mengambil, lalu dibawa pergi dari tempat tersebut. Perkara kasus pencurian yang ditangani Polsek Tanjung Morawa ini sudah dilimpahkan ke Kejari Deli Serdang untuk secepatnya disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Bagaimana kisah selengkapnya menemukan telepon genggam namun berujung kemeja hijau? Kami langsung berdialog dengan Siti Nur Aisyah yang mengaku sebagai penemu ponsel. Selamat sore, Ibu Aisyah. Sore, Bu. Baik, Ibu Aisyah, bisa diceritakan seperti apa sebenarnya kronologi kejadian dari menemukan handphone namun bisa berujung kemudian dituduh melakukan pencurian? Ya, begini ya, Bu ya. Pada saat malam minggu saya, itu tepatnya tanggal 26 Desember, saya dan suami saya beserta adik ipar saya jalan-jalan ke Sujuya untuk bermain mandi bola. Setelahnya pulang dari mandi bola, kami itu melihat diskon baju gitu. Terus setelah melihat diskon baju, saya mengambil 2 potong baju dan membelikan adik saya kacamata. Setelah saya membeli baju, saya bilang sama suami saya, ayo kita beli celana. Setelahnya saya lihat harga celananya, ternyata tidak sesuai. Saya bergeser lagi ke meja sebelahnya. Setelah saya bergeser ke meja sebelahnya, saya langsung melihat handphone di situ, mendapatkan bahwasanya ada handphone yang terletak. Jadi saya bilang sama suami saya, ini handphone siapa? Saya bilang kayak gitu. Terus suami saya bilang nggak tahu. Terus kami bilang gini, coba tanya sama bapak yang di depan yang di depan kami. Saya bilang gitu kan. Terus kami bilang gini, nggak usah lah, nanti bapak itu ngaku-ngaku, kasihan yang punya handphone. Saya bilang kayak gitu. Nah, terus saya kan belum tahu nih handphonenya tuh handphone siapa. Jadi posisinya saya bawa handphone tadi, terus saya bilang ya udah, nanti kalau misalnya orangnya ketemu siapa yang punya, kita pulangkan saja, kita kasih sama orangnya, kita tunggu di rumah. Kasihan nanti kalau sampai jatuh ke tangan orang yang salah. Setelah kami cek di rumah, handphonenya itu kami cek nih, ada nggak kontak yang bisa dihubungin, ada nggak nomor WA ataupun informasi yang ada di dalam telepon. Ternyata tidak ada, kebetulan handphone tersebut tidak terkunci. Setelah saya tahu, saya tanya sama bapak saya, Pak, saya menemukan handphone di Sujuya, saya bilang gitu kan. Terus orang tua saya bilang, jangan dimatikan, nanti orangnya nelpon nggak susah. Ya udah, kami ikutin, ya udah nggak usah dimatiin handphonenya. Sampai tanggal 30 itu saya mendapatkan SMS dari teman suami saya. Bukti terlampir ada, semuanya ada di situ, bahwasanya bukti WA, suami saya itu di chat sama teman mainnya. Artinya 4 hari setelah handphone itu ditemukan baru ada percakapan yang meminta handphone itu dikembalikan. Singkat cerita seperti itu ya, Bu? Iya, Pak. Oke, lalu di mana kesalahpahamannya yang menurut Anda hingga pada akhirnya Anda dan suami Anda dijadikan tersangka?